Halo kawan pajak, ngerti pajak bersama ngertipajak.id. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengisian SPT tahunan PP orang pribadi karyawan untuk bagian harta yang nomor 3, investasi atau sekuritas. Apabila kita melihat induk SPT PPA orang pribadi, jadi bagian induk kita scroll ke bawah di lampiran transaksi lainnya, pernyataan transaksi lainnya, ini harta pada akhir tahun sudah terisi 35 juta karena sudah kita isi untuk kas dan piutang. Selanjutnya berikutnya adalah mengisi investasi atau sekuritas. Kita scroll ke atas, kemudian pindah ke L1 atau lampiran 1. Nah, di sini untuk pengisian harta dan utang dan sebagainya ya. Kemudian kita scroll ke bawah, masuk ke investasi atau sekuritas. Jadi kita apabila punya investasi atau punya saham di sekuritas atau yang lainnya, nanti bisa dimasukkan di bagian investasi atau sekuritas ini dengan cara mengeklik tombol tambah. Nah, kemudian muncul formulir yang harus kita isi. Yang pertama kode. Kode ini tidak perlu kita isi karena begitu kita mengisi deskripsi, nanti kodenya muncul secara sistem ya. Untuk deskripsi ini ada tombol kita klik tombolnya. Kemudian di sini ada pilihan untuk jenis hartanya, ada saham yang dibeli untuk dijual kembali, atau saham non bursa, atau saham bursa, atau obligasi perusahaan, atau obligasi pemerintah Indonesia. Kalau kita kemudian scroll ke bawah lagi ya, ada surat utang lainnya, kontrak investasi kolektif termasuk reksadana, kemudian instrumen derivatif seperti RAIK, waran, kontrak berjangka, opsi dan lain-lain. Kemudian pernyataan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham meliputi pernyataan modal CV, firma dan sejenisnya. Kemudian asuransi, kemudian unit link di asuransi dan investasi lainnya termasuk cryptocurrency ya, trust fund dan investasi lainnya. Kita coba untuk pengisian pada kesempatan ini adalah untuk saham bursa ya, saham bursa. Kemudian selanjutnya adalah lokasi harta. Nah, lokasi harta kita klik drop down ini, kemudian kita search ya, misalkan Indonesia, kita tulis Indonesia in ya. Di sini ada muncul pilihan, kita pilih Indonesia. Selanjutnya nomor identitas bank. Nah, ini di awal ini muncul NPWP kita atau NIK kita edit dengan isi nomor identitas bank ya, atau NPWP penerima investasi. Nah, kalau di sini penerima NPWP-nya benar, maka NPWP-nya sudah terdaftar di Kotek, maka NPWP bank akan muncul secara otomatis. Jadi sudah nama bank atau penerima investasi akan muncul otomatis dengan kita mengisi NIK atau NPWP penerima investasi. Namun demikian, kalau misalkan NPWP-nya keliru atau tidak terdaftar, maka untuk namanya tidak terisi otomatis, sehingga kita untuk nama penerima bank perlu mengisikan namanya secara manual ya, diketik manual. Misalnya diketik BRI dan Reksa Sekuritasnya. Setelah kita isi nama bank atau nama institusi atau penerima investasi, selanjutnya adalah nomor akun. Nomor akun ini nomor bukti kepemilikan sekuritasnya. Nah, ya, di masing-masing, misalnya di BRI dan Sekuritas nomornya sekian, kemudian di sekuritas lainnya tentunya nomornya berbeda ya. Nah, kita ketikkan tiga misalkan nomor identitasnya kita ketikkan di sini. Kemudian harga perolehannya, jadi total harga perolehan yang kita investasikan di ini sekuritas ini ya totalnya. Kemudian tahun perolehan kita isikan kapan investasi ini dimasukkan ke sekuritas ini ya, ke penerima investasi. Jadi dimulai tahun berapa? Tahun 2024 sebesar 60 juta. Apabila misalkan ada tahun 2025 juga ada pertambahan,
maka bisa di input kembali nanti ya di setelah kita input selesai 2024 dulu. Kemudian nilai saat ini adalah nilai tanggal 31 Desember. Apakah ada keuntungan atau kerugian? Kalau misalkan ada nilainya bertambah berarti ada keuntungannya. Nilai perolehnya 60 juta, tapi misalkan nilai tanggal 31 Desember 65 juta berarti ada keuntungan yang belum direalisasi. Jadi sehingga nilai yang dituliskan pada akhir Desember, yaitu nilai pada saat ini adalah sebesar nilai pasarnya atau 65 juta ini ya. Kemudian keterangan seperti sebelumnya, apakah ini harta PPS atau bukan, atau harta investasi PPS atau bukan. Karena ini diperolehnya setelah 2021, tentunya bukan harta PPS ya. Kemudian kita simpan, kemudian sudah terekam di daftar investasi atau sekuritas ini ya, atas perekaman yang tadi. Kalau kita geser kanan, ini sudah tersimpan semuanya, mulai dari tahun pajaknya, harga perolehannya, tahun perolehannya, harga perolehannya, dan nilai saat ini sudah muncul. Kita lihat kembali ke bagian induk. Nah, kita ke atas ya, kita scroll ke atas, kita klik induk. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ke pernyataan taksir lainnya. Ya, kita lihat harta pada akhir tahun sudah bertambah ya menjadi 95 juta karena tadi ketambahan dengan investasi di bursa ya. Demikian untuk pengisian harta sekuritas. Untuk video berikutnya kita buat pengisian untuk harta bergerak. Terima kasih telah belajar bersama dengan ngertipajak.id.